Tangis Isa Zega pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang. Harapan selebgram kontroversial itu untuk bebas dari jeratan hukum kanda sudah. Ketukan palu hakim seolah menjadi penanda runtuhnya asa. Majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara kepada Isa Zega atas kasus pencemaran nama baik terhadap bos MS Glow, Sandi Purnamasari. Selain hukuman penjara, selebgram transgender itu juga dijatuhi denda sebesar 10 juta rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Dalam persidangan tersebut, Isa tak kuasa menahan air matanya. Harapannya untuk mendapatkan keadilan pupus seketika. Itu masih di wartawan. Cantik. Abang. Jaksanya habis sumpahin kasih. Sabar ya Bu Jaksa. Sabar. Dia lupa mikirin. Iya, aku suka. Wah, pasti tak enak video. Menunggu say hi. Say hi tuh baper nih matanya. Ya udah deh, Adinda. Ya oke, emosian. Lakinya masih ada. Menyatakan terdakwa Andrina Isa Zega bin Hasanul Inzira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Nah, contohnya seperti yang saya tanya tadi terkait dengan Emes Gelonggak Lowing tadi, saya suruh dia samakan dengan Sandi Purnamasari, dia nggak mau jawab. Dari 2 hal itu kan sudah berbeda, karena dia menerangkan di dalam BAP Emes Gelonggak Lowing itu adalah Sandi Purnamasari selaku pemilik MS Glow katanya, makanya saya samakan. Apakah ada persamaan antara kata dan huruf MS Gelonggak Lowing dengan Sandi Purnamasari? Dia nggak mau jawab itu, makanya saya suruh Eja. Coba saudara Eja, sama nggak nama MS Gelonggak Lowing ini dengan Sandi? Nah, terus kita tanya lagi berapa huruf dari ejaan tersebut. Karena ini kan terkait dengan suatu nama. Masa antara Yanto dengan Yanti itu sama? Kan sudah 2 hal yang berbeda. 1 huruf saja berbeda antara I dengan O, itu sudah beda penafsirannya. Contohnya Yanto, O-nya di belakang. Terus kita rubah jadi I, jadi Yanti. Itu kan sudah 2 hal pemaknaan yang berbeda. Makanya saya tanya di mana di situ kesamaannya, nggak bisa dia jawab. Nah, terus dia berbicara terkait dengan hidung jambu adalah dirinya. Nah, ini saya bawa nih barang buktinya ini, jambu. Dan jambu ini saya perlihatkan ke dia, apakah hidung kamu sebesar ini, saya bilang gitu. Nah, makanya kata dia nggak mau jawab. Nah, kan kalau dia nggak mau jawab berarti kan ini saksi tidak objektif. Ya, ketika tadi jaksa menanyakan kepada dia, pertanyaan jaksa dia jawab dengan lancar seperti kilat gitu loh. Cepat dia menjelaskan ini segala macam. Ketika kita tanya dari penasihat hukum terkait dengan keterangan dia itu, rata-rata dia tidak mau menjawab itu gitu. Sehingga kami menilai
Keterangan dia itu adalah keterangan yang tidak Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum JPU yang sebelumnya menuntut 5 tahun pidana penjara. Dalam keadaan penuh emosi, Isa memastikan bahwa dirinya tidak akan mengajukan banding. Ia mengaku pasrah dengan hasil persidangan dan sangat pesimis untuk menempuh jalur hukum agar mendapatkan keringanan hukuman. Saya bilang sama pengacara saya percuma banding, karena ini bukan markas saya, ini bukan wilayah saya. Jadi sebenarnya percuma banding, saya sangat pesimis. Kasih kepada online banding aja, lawan itu, ya, sampai perlu kandas PK Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau seumpamanya dibanding juga nggak adil, kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau perlu sampai PK, peninjauan kembali. Bener-bener gue nggak habis pikir, ya. Tapi itu semua kembali kepada Mami Online, ya. Karena prinsipalnya adalah Mami Online. Saya selaku pribadi tidak akan terima. Sidang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Isa Zegal semakin memanas dengan kehadiran Yolo, Ine, dan Doktif. Mereka bahkan secara terang-terangan memanggil Isa dengan nama Sahrul yang membuatnya sempat tak terima. Namun Doktif tetap bersikeras menggunakan nama tersebut, mengklaim bahwa Isa Zegal dilahirkan sebagai laki-laki dan seharusnya tetap disebut dengan nama aslinya. Setelah putusan dijatuhkan, Doktif menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Ia bahkan melakukan sujud syukur sebagai bentuk rasa puas atas keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara pada Isa Zegal. Ya ampun, semangat Doktif. Sahrul divonis 3 tahun setengah. Shocker sangat Doktif syukuri. Ini akan menambah semangat Doktif. Meskipun perjuangan di depan sangat berat, Doktif mohon support dan doa teman-teman semua. Doktif cuma ingin masyarakat mendapatkan skincare yang memang berkualitas. Jangan ada lagi pembodohan, marketing bodoh, marketing kotor yang selama ini owner skincare tukang flexing melakukan itu. Stop. Masyarakat bukan uang masyarakat, bukan untuk kalian peras. Mereka mendapatkan uang itu dengan susah payah. Mereka ingin mendapatkan skincare yang berkualitas. Jadi di sini tujuan untuk cuma satu. Doktif ingin membersihkan persaingan dunia skincare menjadi sehat. Ya, alhamdulillah ya Allah. Duh. Oh ya, duh seneng ya. Guys, alhamdulillah 3 tahun 6 bulan. Alhamdulillah di sini mengingatkan lagi bahwa dialah pencetus pertama Doktif lakukan khutbah Al-Quran. Iya. Karena di sini Doktif tekankan, Doktif bukan pion. Tidak ada yang menyetir Doktif. Di sini tidak ada dalam siapapun yang menyuruh Doktif. Di sini Doktif mandiri. Ya. Isa Zegal juga sempat dituntut dengan pasal pemerasan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, JPU menuntutnya dengan hukuman 5 tahun penjara atas dugaan pemerasan. Isa menolak keras tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa tidak ada bukti pemerasan dalam berkas perkara maupun fakta persidangan. Kuasa hukum Isa Zegal, Pitra Ramadoni, juga mempertanyakan perubahan dakwaan yang awalnya hanya terkait pencemaran nama baik, namun kemudian ditambah pasal pemerasan. Ia bahkan melaporkan JPU ke Komisi Kejaksaan RI dengan alasan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Mami yang sudah mendengar kabarnya bahwasannya Mami dituntut 5 tahun kurungan penjara atas perbuatan yang tidak Mami lakukan sama sekali, yaitu pasal pemerasan, yang mana Mami pernah dilaporkan oleh pelapor dengan pasal
145 junto 27A, tetapi ya 27A, lalu Mami dituntut oleh jaksa penuntut umum itu 27B, ya. Mami juga bingung. Karena kan yang di dalam barang bukti itu kan hanya 4 barang bukti yang diajukan oleh pelapor di dalam berkas perkara. Yang pertama itu barang buktinya itu yang pertama screenshot postingan tertanggal 17 Oktober 2024 terkait dengan sound the ship. Yang kedua yaitu berupa video terkait dengan sound the ship katanya. Terus yang ketiga yaitu flash disk dan ada sebuah handphone. Nah, di dalam barang bukti yang ada di dalam berkas perkara tersebut dan diuji dan diperiksa, tidak ada di situ barang bukti berupa barang bukti pemerasan seperti adanya uang dan adanya juga permintaan uang dan adanya juga terkait dengan buku tabungan rekening. Tidak ada itu. Maka dari itu tuntutan terhadap Isa Jega terkait dengan pemerasan dengan ancaman itu adalah tuntutan yang ngawur dan kata dia gitu kan, si Sandy-nya curhat bahwasanya Isa itu katanya mau minta duit, ditanya hakim duit berapa, ada nggak dia jumlahnya berapa, nggak tahu dia berapa totalnya, dia aja nggak tahu, mungkin miliaran, bahasa dia kan mungkin miliaran kan gitu. Nah dia aja kan udah berpendapat di situ. Nah, makanya kita putuskan tadi, kita patahkan karena kita balikin lagi kepada kesaksian dari mana uang itu, ya katanya dikasih Oki. Nah Oki aja ya, Oki saja sudah memberikan keterangan pada sidang sebelumnya itu bahwasanya itu dia pernah memberikan uang kepada Isa Jega sebesar kurang lebih berapa 25 juta atau 50 juta itu untuk biaya untuk perabotan rumah tangganya Isa Jega, dan itu sebelum perkara terjadi, dan itu juga udah lama. Masa yang udah lama lu kait-kaitkan, karena dulu Isa Jega kan pernah menjadi brand ambasadornya Dr. Oki. Masa uang orang yang nggak ada kaitannya lu bilang itu pemerasan? Terus Dr. Oki juga udah sampaikan di muka persidangan kemarin itu bahwasannya uang yang ia berikan untuk perabotan rumah itu tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Nah terus kita tanya, ada nggak si Isa Jega itu meminta duit kepada si Sandi Purnamasari, dan Sandi Purnamasari itu atau merasa dirugikan mengirimkan duit kepada si Isa Jega? Itu enggak. Yang semakin mengejutkan, Isa Jega bahkan menantang JPU dan pihak Sandi Purnamasari untuk melakukan sumpah pocong sebagai bentuk pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam pembelaannya, Isa menegaskan bahwa tidak ada saksi yang bisa membuktikan dirinya melakukan pemerasan baik dalam bentuk ancaman maupun permintaan uang atau barang. Menantang ya sumpah mubahalah kepada sang pelapor dan juga jaksa penuntut umum, karena Mami tidak pernah menerima ataupun memeras seseorang, ya semiskin-miskinnya Mami online kalian ini tidak pernah yang namanya memeras orang, yang masih punya harga diri ya. Nah kalau nggak tahu kalau yang Ono ya 4 miliar, kalau Mami nggak pernah yang namanya meminta atau memeras orang, dan bahkan di persidangan pun sudah diakui oleh pelapor bahwasanya Mami tidak pernah mengancam dan tidak pernah menerima uang, bahkan meminta uang sama sekali. Gitu. Jadi Mami akan menantang sumpah mubahalah sesuai surat yang di Al-Quran, surat Ali Imran ayat 61, yang mana apabila orang itu tidak percaya kepadamu maka sumpah mubahalah satu-satunya untuk ada hukum Allah yang lebih adil. Tidak usah juga kalian pada giring-giring opini, kok nggak kesana, mau ngapain kesana, mau ngapain kalau kita sudah tahu akan bagaimana, kan mau ngapain. Pertama aku pernah kesana itu karena aku mensupport sebagai orang yang kenal, dan pada saat itu memang kebetulan pas Oki bersaksi, aku hanya mengingatkan Oki kalau bersaksi sesuai apa yang terjadi, kan sudah bersaksi sesuai apa yang terjadi, itu aja sih, karena aku kenal Oki ya. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih adil lah. Kalau aku mah nggak mau komentar yang terlalu kok begini kok begitu, ya sudah terjadi, mau dibilang apa ya. Mudah-mudahan Isa Jega bisa menjalani hukumannya dengan baik dan bisa melakukan upaya-upaya hukum lainnya tentunya. Kan ini negara hukum, kalau tidak sesuai harapan
ya enjoy aja. Ini Secara terang-terangan, Pitra Ramadhani bahkan menyebut bahwa dugaan pemerasan yang ditudingkan kepada kliennya sangatlah tidak benar. Ia pun meminta kepada jaksa untuk membuktikan hal tersebut di muka persidangan. Pitra bahkan menyinggung bahwa Isa Zega berbeda dengan Nikita Mirzani yang dalam kasusnya jelas-jelas ada bukti transfer uang senilai miliaran rupiah oleh Dr. Reza Gladys. Lain halnya seperti kasusnya Reza Gladys. Ada saya dengar infonya 4 miliar masuk nyebrang kan gitu. Nah, itu baru namanya dirugikan. Tapi kalau memang nggak ada uang yang diproses, itu bukan pemerasan namanya, itu kan asumsi-asumsi mereka aja. Mereka mencoba bangun mindset ataupun opini seolah-olah Isa Zega ini menerima uang miliaran, padahal itu nggak ada. Saya juga udah tantang sama jaksanya, buktikan di muka persidangan, tunjukin mana transferannya, mana rekening koran, tunjukin aja Bu, tunjukin aja yang mulia hakim. Nggak bisa mereka tunjukin. Berarti kan itu karang-karangan aja. Tuntaskan dulu ini ya. Kalau masalah ada pasal lainnya itu nanti arahnya pasti ada, gitu kan. Tapi kita tuntaskan satu persatu dulu. Kita nggak mau saat ini dulu menambah beban perkara ya. Kita tuntaskan kasusnya sampai putus, baru nanti akan kita lihat bagaimana langkah ke depannya kita lakukan terhadap mereka ini semua.